kesempatannya dan meluangkan waktu untuk hadir pada acara webinar kita pada hari ini. Seperti yang sudah ditertera dalam undangan, topik kita hari ini adalah membahas tentang isu lingkungan. Kenapa penting sekali generasi muda membahas tentang lingkungan? Karena sebenarnya membahas lingkungan itu tidak bisa dipisahkan dari adik-adik sekalian. Karena bagaimana rupa bumi kita, misalnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan, itu tergantung pada bagaimana kaula muda sekarang memahami dan sama-sama meminimalisir resiko pengerusakan lingkungan, yaitu dengan mengajak adik-adik untuk proaktif dalam kegiatan-kegiatan kampanye-kampanye menjaga lingkungan kita. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini sampah plastik menjadi salah satu kontributor terbesar dari banyaknya rusaknya tempat-tempat ya, di mana seharusnya alam itu berkontribusi lebih baik pada bumi, misalnya penghasil oksigen, penghasil biota laut, dan lain sebagainya. Hampir di semua tempat ini ditemukan plastik, seperti di hutan, di gunung, di laut, bahkan sampai di perut ikan yang kita konsumsi juga kita menemukan sampah plastik. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan plastik? Apakah kita jadi memusuhi plastik, atau kita bisa hidup dengan plastik, tapi kemudian memanajemen, mengelola sampah-sampah ini menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, inilah tujuannya proyek ini sebenarnya. Program ini yang dilaksanakan Yayasan PKPA dengan dukungan dari TDH Jerman ingin mengajak adik-adik untuk berkreasi mengelola sampah plastik menjadi sesuatu yang lebih berguna. Yang pertama, pada hari ini kita modifikasi menjadi pertemuan online. Tapi walaupun pertemuannya dimodifikasi untuk pertemuan online, tapi tidak mengurangi esensi bahwa kita mengharapkan partisipasi aktif dari adik-adik sekalian. Jadi nanti ketika selesai berkegiatan dan adik-adik terinspirasi ingin melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan teman-teman di lingkungan untuk mengelola plastik dan lain sebagainya, mohon tetap perhatikan bahwa jaga jarak, cuci tangan, pakai masker itu yang utama. Jika tidak memungkinkan, ya mungkin diskusi-diskusi online harus kita lakukan sampai keadaan menjadi lebih baik. Ya, mungkin itu. Dan selain ini menjadi bagian dari promosi isu plastik, menjadi bagian dari advokasi kita juga mengharapkan proses selama ini di mana kita selalu belajar dari rumah, kegiatan ini bisa menjadi salah satu psikososial support untuk kemudian adik-adik tetap terkoneksi dengan teman-teman membahas sesuatu yang berguna. Mungkin itu dari saya ya, Kak Juju. Selamat mengikuti kegiatan dan terima kasih kita ucapkan kepada TDH Jerman yang sudah memberikan dukungan dalam acara ini. Semoga acara hari ini bermanfaat dan kita tunggu update-nya, hasilnya, apa yang akan kita lakukan sama-sama ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mala. Nah, itu dia tadi sambutan dari Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Sekali lagi terima kasih Kak Mala. Semoga adik-adik semua peserta webinar makin semangat ya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Oke, baik. Sebelum Kak Juju perkenalkan narasumber kita yang kece-kece pada hari ini, kita mau buat yel-yel dulu ya. Jadi karena hari ini judul kegiatan kita itu adalah tentang ayo jadi jagoan bebas plastik, maka kalau Kak Juju bilang ayo jadi jagoan plastik, bebas plastik, maka teman-teman jawabnya ayo gitu. Bisa? Bisa. Oke. Baik, boleh ya dihidupin ya kalau gitu. Kita mau dengar semangatnya gitu. Walaupun kita semuanya online, tapi semangat sama-sama terasa offline gitu. Baik, kita mulai ya. Juju bilang slogannya ayo jadi jagoan bebas plastik. Maka jawabannya ayo. Oke, sekali lagi ya, kita lebih semangat lagi. Oke, baik. Ayo jadi jagoan bebas plastik. Ayo. Teman-teman. Oke, baik. Hari ini kita akan kedatangan narasumber dari pertama ada dari kakak kita.
Jadi kita tadi. Nanti lagi. Oke. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber kita, Kakak Amelia Nasution. Yang pertama, itu akan membahas, Kak Amelia akan membahas tentang dari segi kreativitas, bagaimana plastik itu bisa menjadi kreativitas terus bernilai guna gitu. Yang kedua, kita juga kedatangan dari kaum milenial, Kakak Duta Lingkungan Hidup, Kakak Anessa Vista. Nanti juga Kak Nesa juga akan membahas tentang gimana sih cara campaign yang bagus tentang pengurangan plastik dan bagaimana sih jadinya kita sebagai milenial bisa jadi jagoan bebas plastik gitu. Dan yang pastinya yang ketiga itu kita kedatangan dari komunitas Laskar No Plastik yang dari tadi Kak Mala udah sebut-sebutin, mereka sudah membuat ekobrik, taman ekobrik yang di Medan ini mungkin Kak Juju sendiri baru melihat di komunitas Laskar No Plastik yang ada taman mini dari ekobrik gitu. Nah, supaya tidak berlama-lama, jangan lupa slogan kita, juga nanti kita akan ada icebreaker dari Kak Juju dan akan mendapatkan hadiah. Jangan lupa ikutin icebreaker-nya dan ikutin seluruh rangkaian kegiatannya. Kita langsung aja perkenalan ke narasumber pertama, tapi sebelumnya kita buat perjanjian dulu nih adik-adik. Kalau teman-teman dari peserta webinar punya pertanyaan, selagi narasumber lagi menerangkan atau lagi menjelaskan, adik-adik boleh chat di box ya. Chat box, kakak aku dari sekolah, contoh misalnya kakak aku dari sekolah Kalitakum, nama ini mau nanya tentang gini gitu. Nah, boleh langsung dari chat box, nanti setelah narasumber menjelaskan, maka Kak Juju akan langsung menyampaikan pertanyaan kamu. Oke ya, sepakat ya, supaya semuanya tidak bising, tidak ribut, jadi di-mute dulu suaranya kecuali narasumber kita hari ini. Oke, langsung saja kepada Kak Amelia Nasution untuk dapat menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, sebelumnya admin boleh di-share screen ya, kalau gitu. Oke. Kepada Kak Kamel, silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera juga buat kita semua. Apa kabar adik-adik? Sehat? Alhamdulillah semua sehat ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol sehat ya tentang isu lingkungan. Tentu kalau bicara lingkungan, kita juga pengennya lingkungan yang sehat ya. Jadi tidak lingkungan yang tercemar oleh bakteri kah, oleh polusi kah. Kita pengennya anak-anak Indonesia bisa tumbuh kembang dengan baik, tentunya juga harus didukung oleh lingkungan alam yang sehat. Oke. Nah, bicara soal sampah, ya sampah plastik ya, siapa sih yang nggak kenal dengan sampah plastik ini? Kayaknya semua orang itu hari ini hampir semuanya punya limbah sampah plastik di rumahnya masing-masing. Dari penggunaan pribadi ya, apakah dari jajanan mungkin, jajanan snack-snack, minuman, dan segala macam, atau mungkin dari limbah di masing-masing keluarga. Nah, bicara plastik ini ternyata sebenarnya ini menjadi persoalan banyak negara, ya. Ini juga menjadi persoalan dunia. Indonesia salah satunya. Ternyata Indonesia ini termasuk negara terbesar kedua sebagai penyumbang atau penghasil sampah plastik. Nah, bayangin ya, Indonesia nomor 2. Ini bukan sebuah prestasi adik-adik ya, tapi ini sebenarnya harusnya menjadi refleksi lagi buat kita, dan ini menjadi pembelajaran penting karena ini sudah masuk ke yang sangat darurat gitu ya. Oke, Indonesia sebagai negara terbesar kedua, kemudian diperkirakan itu bisa sampai mencapai 64 juta ton per tahun, dan LIPI sendiri memperkirakan nanti ketika di tahun 2050 jumlah sampah ini bisa melebihi dari populasi ikan yang ada di lautan. Bayangin aja kalau sempat lebih banyak sampah plastiknya daripada ikannya di lautan, kita mau gimana nih gitu. Yang kita konsumsi sehari-hari adalah juga hewan-hewan yang ada di laut gitu. Nah, kalau sudah tercemar dengan sampah plastik, mau tidak mau, secara langsung atau tidak langsung, kita juga ikut mengkonsumsi plastik. Oke, lanjut, Kak.
Next. Nah, bicara tadi saya bilang bukan prestasi, ternyata memang bukan Indonesia sendiri. Jadi dibilang negara terbesar kedua, yang pertama itu adalah dari Cina. Ya, Cina, kemudian disusul Indonesia, Vietnam, Filipina, Sri Lanka, dan ada beberapa negara-negara lain di Asia yang ternyata menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Oke, sekarang pertanyaannya, ketika kita berbicara sampah plastik, menurut adik-adik, ini persoalan yang serius atau cuma hanya sekedar, lah kan cuma plastik aja sih Kak, emang masalahnya di mana gitu. Nah, kalau memang ini menjadi masalah buat semua orang, atau ternyata sampah plastik juga punya manfaat buat sebagian masyarakat atau komunitas di Indonesia. Oke, next. Sampah plastik itu sebenarnya sahabat atau musuh ya buat kita? Mungkin ini bisa jadi refleksi ya, bisa sahabat atau musuh. Oke, mungkin musuh. Nah, musuh itu kenapa? Berarti sampah itu punya dampak yang tidak baik bagi kehidupan. Oke, kita cek satu-satu. Kira-kira apa aja ya? Atau selain menjadi sahabat atau musuh, justru kita punya peluang nih, dengan sentuhan-sentuhan kreativitas kita, inovasi-inovasi kita bisa menjadikan yang kita bilang sampah tadi, itu menjadi hal yang bermanfaat, bernilai jual, dan mungkin ketika itu dipandang jadi bagus nih, jadi lucu nih. Seperti itu. Nanti kita lihat satu-satu. Oke, kita sekarang lihat dampak buruknya yang dikatakan tadi, musuh nih, sampah plastik. Nah, bicara sampah plastik tadi ya, dia ini pastinya sangat susah terurai, ya, butuh mungkin 200 sampai dengan 400 tahun. Partikel kecil, kemudian ini bisa mengkontaminasi tanah, air, udara, dan akhirnya itu kembali lagi ke tanah dalam bentuk zat racun. Nah, kita sebagai manusia yang memang hidup di bumi, pasti akan mengakses semua itu, pastinya kita akan terpapar. Nah, dilihat dari tanah, ini sampah plastik sangat-sangat berdampak kepada pencemaran tanah ya. Jadi ketika ada tumpukan sampah plastik, itu tidak hanya secara pemandangan saja yang buruk, jelek, tapi menimbulkan bau yang pastinya tidak enak. Kemudian itu juga bisa mematikan hewan-hewan yang berada di dalam tanah. Gitu. Nah, dia juga bisa mengganggu jalannya resapan air, kemudian akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah. Karena apa? Karena sedimentasi yang harusnya bisa menyuburkan tanah itu jadinya mati. Seperti itu. Kemudian gimana dengan parit dan sungai? Banyak kan masyarakat kita yang hari ini mungkin masih belum sadar, karena menganggap satu plastik kok, atau 2 plastik. Dibuang aja tuh ke parit kalau habis jajan. Atau dibuang ke sungai. Nah, lama-lama ini kan parit bisa tersumbat. Kemudian ada genangan-genangan air, itu bisa berpotensi untuk menimbulkan terjadinya penyakit apakah DBD, malaria, dan lain-lain. Nah, yang parahnya lagi, kalau sampai parit ini kan akhirnya bermuara ke sungai, dan ini sungai dipenuhi dengan sampah. Kita bisa melihat ya, sungai-sungai di Medan, sungai mana sih yang bersih dari sampah? Mungkin kalau boleh dibilang, mohon maaf, mungkin boleh nanti kalau saya salah, boleh dikritisi. Mungkin sungai yang di samping kantor wali kota saja yang lumayan bersih ya. Selebihnya saya nggak tahu apakah semua sungai di Medan ini hari ini sudah bersih atau sudah ada proses ke sana. Tapi umumnya sungai-sungai kita itu masih sangat kotor. Sampah di mana-mana bertebaran. Bisa terjadi pendangkalan sungai dan yang paling bahaya adalah akibatnya banjir. Kemudian juga seperti itu dengan laut, gitu ya, karena akhirnya dari sungai itu juga akan mengalir ke laut, dan lautan kita itu juga dipenuhi dengan sampah plastik. Ya. Sementara di laut itu banyak loh hewan biota laut yang hidup di dalamnya, yang itu sudah terganggu ekosistemnya. Kalau memang semua dipenuhi oleh sampah plastik, tapi hewan-hewan yang ada di dalam juga mau makan juga dia makannya plastik. Yang dia kira misalkan nih ubur-ubur gitu, ternyata plastik gitu. Nah, akhirnya itu banyak hewan yang mati karena memang tidak bisa mencerna plastik tadi itu.
kemudian mati, ataupun kalau tidak mati ya plastik itu tetap akan ada di dalam tubuh hewan. Kemudian ini kita konsumsi, kita makan ikan, kita makan udang, yang lain-lain itu yang ada di laut. Dan mau nggak mau berarti kita juga sebenarnya udah makan plastik nih dari kemarin-kemarin. Dan bahayanya bukan sampai di situ. Plastik ini juga mengandung racun. Gitu. Nah, ini di sini namanya menjadi satu racun yang berantai, yang akhirnya tanpa kita sadari itu telah kita konsumsi. Pastinya kualitas air juga jadinya kotor, jadi buruk. Dan lingkungan pasti juga tercemar. Sampah plastik ini karena tadi sangat susah diurai ya, jadi hewan-hewan banyak yang terjebak dalam tumpukan sampah, mati dan segala macam. Kemudian pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh plastik ini bisa berdampak pada gangguan sistem pernapasan, kanker, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau bicara dari sisi buruknya. Kemudian kira-kira ada nggak manfaat baiknya ya? Kok dari tadi bicaranya buruk terus nih? Gitu. Apakah plastik seburuk itu? Nah, kalau bicara manfaatnya, plastik juga tetap ada manfaatnya. Tinggal kita aja nanti memilah apakah kita akan melakukan diet plastik, ya pengurangan plastik itu dalam jumlah yang cukup signifikan, atau tidak menggunakan sama sekali, atau menggantinya seperti apa. Nah, bicara manfaat, plastik ini juga ternyata punya manfaat, khususnya bagi makanan yang memiliki kadaluarsa yang lama, ya. Jadi mereka dibungkus dengan kertas mungkin itu tidak bisa menyimpan keawetannya dari makanan tersebut. Nah, tapi ini juga hanya makanan tertentu. Nah, kemudian manfaatnya buat apa lagi? Yang paling terutama adalah ternyata masih banyak masyarakat kita di Indonesia ini yang memang menggantungkan kehidupannya itu dari mengumpulkan barang-barang bekas, ya, yang sebagai penyambung hidupnya mereka. Atau kita mungkin di rumah sudah ada nih yang disiplin ya, sudah, tapi nggak tahu apakah kita semua melakukan hal yang sama. Kita sudah memilah sampah ke hari ini, mana sampah organik, mana sampah anorganik, dan sampah yang beracun gitu misalnya, apakah kita pilah-pilah. Andai kan kita punya sampah plastik, ini bisa kita kumpulkan, kita jual, kita tukarkan kepada pemulung, dan kita bisa dapat uang sebagai kompensasinya. Gitu. Nah, ini juga bernilai ekonomis sebenarnya. Dan yang terakhir, ketika ini dikatakan bermanfaat adalah ketika sampah-sampah tersebut itu bisa kita olah dengan baik dengan menggunakan prinsip 3R tadi, itu dengan reduce, reuse, dan recycle. Oke, next. Seperti apa prinsip 3R itu kita akan lihat. Boleh dilanjut kakak slide-nya? Yep. Next. Nah, reduce, reuse, recycle, mungkin teman-teman adik-adik di sini juga sudah tidak asing lagi dengan istilah ini ya, karena sudah sangat sering disosialisasikan, diperkenalkan gitu, mungkin dari guru, di komunitasnya. Kita akan lihat satu-satu. Bicara reduce, reduce artinya adalah mengurangi barang-barang atau sampah yang bisa merusak lingkungan. Oke, next, Kak. Next. Nah, apa yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari? Pastikan kita bisa memilih produk-produk kemasan yang bisa didaur ulang, ya. Kemudian kita coba menghindari membeli produk yang menghasilkan sampah. Nah, tahu sendiri kan, misalnya ini sampah terutama yang sampah plastik sekali pakai, sampah PSP. Nanti kita bisa lihat misalnya nih, kita kalau misalnya minum susu kotak atau kemasan-kemasan minuman seperti itu di botol, suka dikasih sedotan. Nah, kira-kira sedotan itu termasuk sampah plastik nggak ya? Masuk kan, gitu. Nah, bisa nggak kita minum tanpa sedotan? Atau kalau harus minum dengan sedotan, mungkin sedotannya nggak usah yang dari plastik, tapi sedotan itu sekarang udah banyak macam-macamnya ya. Ada yang berbahan dari stainless steel, ada dari bambu, ada yang dari wadah lain yang masih bisa didaur ulang atau dipakai untuk jangka waktu yang lama, beberapa kali dicuci, digunakan lagi seperti itu.
Kemudian gunakan juga produk yang bisa diisi ulang. Nah, misalkan ini kita beli alat tulis itu yang refill. Nah, jadi nggak habis pulpennya misalkan kemudian langsung dibuang. Nah, bagaimanapun kan itu juga ada kandungan plastiknya. Lebih baik yang diisi ulang. Kemudian tadi ya, kurangi penggunaan bahan sekali pakai seperti contoh di atas. Kemudian kita lanjut di reuse. Reuse itu apa ya? Nah, reuse itu sesuai dengan namanya, artinya dia menggunakan kembali sesuai dengan fungsinya. Jadi andaikan itu memang barang sudah selesai dipakai, itu masih bisa lagi dimanfaatkan dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Nah, misalkan gini nih, kita mau menyekat keringat untuk ambil simpelnya mungkin selama ini pakai tisu aja. Nah, kalau pakai tisu apa bisa lagi tisunya disimpan, dibawa pulang, besok pakai lagi? Tentu tidak. Itu penggunaannya adalah sekali pakai. Nah, bagaimana kalau misalnya tisu tadi kita ganti dengan sapu tangan? Sapu tangan dari kain. Ketika kotor bisa kita cuci, kita pakai kembali selanjutnya. Begitu juga dengan misalnya kita mau belanja nih di warung atau di supermarket. Nah, biasanya kan dengan mudahnya pelayan atau kasir memberikan kita kantong plastik. Andaikan kita sudah membawa dari rumah tas belanja, ya, bag atau yang terbuat dari kain seperti itu, kita tidak perlu lagi menerima plastik yang diberikan oleh pelayan supermarket tersebut. Bahkan alat-alat penyimpan elektronik bisa dihapus atau ditulis kembali, atau justru kita misalnya gini, ini juga kaitannya dengan penghematan menjaga kelestarian alam. Nah, misalkan kita ini yang bekerja atau yang di rumah gitu punya kertas yang sudah dipakai, nah ternyata kita mau nulis lagi nih, gitu, mau ngonsep atau mau buat kegiatan masih oret-oret, sayang kalau pakai kertas yang baru, mending pakai kertas yang masih bisa dipakai belakangnya, kertas apa ya kita bilangnya, kertas second ya, masih bisa ditulis kembali, itu masih jauh lebih bermanfaat. Nah, itu adalah beberapa contoh dari penggunaan barang-barang di reuse. Yang ketiga adalah recycle. Nah, bicara recycle, ini memang harus punya, next Kak, slide-nya. Bicara recycle, ini kita harus punya ide-ide yang kreatif, yang kira-kira harus mikirin ya, dari sampah mau dijadiin apa. Gitu. Kalau dibuang, mungkin tidak ada manfaatnya, hanya menjadi tumpukan sampah gitu. Tapi kalau diolah menjadi sesuatu yang baru, itu baru keren. Oke, bisa di next Kak slide-nya. Ya, lagi. Nah, ini juga bisa kita lakukan di keseharian adalah kita pilih produk atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Jadi pastikan kalau kita mau membeli barang, pastikan bahwa barang ini mudah terurai. Kalau tidak mudah terurai, kita harus punya strategi mikirin ini sampah, nanti akan jadi sampah, terus aku akan buat apa ya. Kemudian misalnya nih mengolah sampah organik bisa jadi kompos. Sisa-sisa makanan di rumah kan pasti ada setiap hari. Ada makanan yang berlebih atau ketika kita masak ada potongan-potongan sayur yang sudah tidak terpakai lagi, daun, kertas, nah itu bisa semuanya dimanfaatkan menjadi pupuk. Kemudian kertas juga bisa kita olah menjadi kertas kembali untuk ditulis atau menjadi kertas kreatif ya. Dulu bilangnya apa ya, bubur kertas ya, nggak salah ya. Itu ada cara pengolahannya atau bahkan menjadi karton. Dan pastinya pengolahan barang-barang sampah yang dianggap awalnya itu tidak punya manfaat sama sekali, ketika ada ide kreatif di dalamnya, bisa mengelolanya, bisa mengolahnya, itu bisa menjadi barang yang keren dan bernilai jual. Oke, kalau gitu kira-kira apa yang bisa kita lakukan di rumah ya? Mungkin kita punya adik-adik kecil di rumah, atau teman-teman sebaya di lingkungan sekitar kita. Nah, ada beberapa cara mudah nih ya untuk mengurangin sampah. Mungkin kalau untuk menghentikan sampah plastik sama sekali, ini terasa sulit, gitu. Karena kebiasaannya orang Indonesia dalam menggunakan plastik ini agak susah direm gitu, baik dari yang dewasa sampai yang anak-anak ketularan semuanya. Jadi mungkin
cara pertama yang agak lebih memungkinkan efektif dilakukan adalah dengan diet plastik. Yang pertama adalah, kita tadi ya, pastikan gunakan sedotan yang dapat dipakai ulang, jadi jangan yang berbahan plastik. Kemudian ketika kita mau bepergian, mau sekolah, mau misalnya beraktivitas, atau mau berdiskusi, takutnya kalau haus, kita baiknya bawa botol minuman dari rumah, tumbler. Kemudian memungkinkan juga kita bisa bawa alat makan, sendok, garpu. Jadi kalau misalkan nih, sekarang banyak nih misalnya makanan-makanan instan yang sudah menyiapkan sendok dapat, tapi sendoknya plastik juga. Nanti jadi limbah lagi. Baiknya kita sudah membawa peralatan makan kita sendiri. Gunakan juga wadah makanan yang dibungkus itu bisa digunakan kembali, jadi jangan pakai plastik juga, karena akan jadi nambah sampah lagi. Jadi kalau hari ini kayaknya udah banyak yang melakukan gerakan bontot ya namanya. Jadi anak-anak sekolah sekarang baik mulai dari level TK, PAUD sampai dengan SMA atau bahkan yang kuliah itu sudah biasa ketika membawa makanannya ke sekolah sebagai bekal. Jadi nggak malu-malu lagi kalau bawa. Kemudian tadi gunakan tas atau kantung kain. Dan yang terakhir, ini harusnya sebenarnya konsisten. Kalau 1-5 tadi kita melakukannya cuman ya udah karena lagi hangat-hangatnya aja nih disosialisasikan, kemudian itu hanya berlaku cuman seminggu. Kemudian berbulan-bulan berikutnya kita lupa lagi. Sama juga. Jadi intinya adalah kita harus disiplin, konsisten, dan terus-menerus berkelanjutan melakukan ini. Lanjut. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan oleh anak dan remaja terkait sampah-sampah plastik tadi? Next, Kak. Oke, remaja, anak remaja, seperti tadi yang dibilang Kak Mala ya, Ibu Direktur kita, itu bisa menjadi influencer, kemudian bisa menjadi agen perubah, bisa menjadi pelapor dan pelopor, kemudian bisa menjadi pendidik sebaya. Buat siapa? Buat teman-teman sebayanya, buat teman-teman komunitasnya gitu. Karena prinsipnya remaja ini kan mudah bergaul, kemudian nalurinya itu maunya itu berteman dengan orang yang sebanyak-banyaknya. Jadi ini sebenarnya salah satu hal strategi yang tepat menjadikan anak remaja bisa menjadi agen perubah gitu untuk di isu lingkungan gitu ya. Kalau hari ini kita melihat orang dewasa masih susah merubah perilakunya dan menjadi kebiasaan. Nah, kita yang dari orang-orang muda, orang-orang yang berpikir lebih kreatif mungkin bisa mempengaruhi pola pikir orang-orang dewasa. Bahkan bisa mempengaruhi pola pikir dan mempengaruhi kebijakan dari pemerintah kita. Kemudian jadikan ini menjadi gaya hidup ya dari perubahan perilaku itu baiknya dimulai dari kita sendiri. Jadi lakukan perubahan, boleh kita punya mimpi besar, tapi lakukan itu tetap tangganya adalah dari hal yang terkecil. Dari rumah, dari kebiasaan sehari-hari. Bagaimana kita bisa mempengaruhi anggota keluarga kita di rumah. Teman-teman lingkungan kita bermain, atau teman-teman di sekolah. Nah, ketika ini sudah menjadi kebiasaan, ini akan mudah untuk menjadi gaya hidupnya kita. Kemudian selanjutnya apa? Pastinya kalau dilihat kaitannya dengan pemenuhan dan perlindungan anak, ini sangat-sangat erat. Ketika lingkungan kita sudah sehat, ya sehat dalam arti tidak tercemar dengan polusi, dengan pencemaran lingkungan dan lain-lain, kemudian secara pergaulan kita juga sehat, ini sangat-sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak dan remaja. Seperti itu. Jadi ada contoh nih, di Bali, di SMP PGRI 3 tepatnya, di sekolahnya itu sudah membuat kebijakan tidak ada menggunakan plastik sama sekali. Jadi sekolah membuat kebijakan bahwa pihak kantin dilarang keras untuk menjual barang-barang jajanan, apakah itu snack, kemudian minuman yang menggunakan wadah plastik. Nah, jadi ini jelas-jelas mereka sudah melakukan ini beberapa tahun, dan akhirnya bukan hanya mengejar penghargaan ya, tapi setelah melihat hasil dari
sampah yang dihasilkan itu sangat-sangat menurun secara signifikan. Karena ini juga membuat anggota warga di sekolah tersebut menjadi sadar bahwa sampah plastik itu memang sangat sangat bisa mereka kurangi gitu. Jadi ketika mereka jajan, mereka sudah membawa sendiri wadahnya dari rumah. Ketika mau minum juga sudah bawa tumblernya, termosnya. Dan ketika mau jajan itu tidak ada lagi snack-snack yang dibungkus dengan bungkusan plastik. Bukan berarti tidak ada jajanan di kantinnya, tetap ada jajan, tapi tidak ada dalam kemasan plastik. Jadi ini sebenarnya menjadi sebuah sekolah yang unggulan ya, sekolahnya inovatif, produktif, dan menjadi pelopor sekolah non-plastik gitu. Jadi sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan. Mungkin Medan bisa mencontoh kebaikan kan nggak ada salahnya ya gitu. Kita bawa, kita coba terapkan di rumah, di lingkungan sekolah, bisa nggak kita melakukan ini? Nah, ternyata untungnya di Bali itu mereka lebih diperkuat oleh kebijakan. Jadi lebih gerakannya itu lebih kelihatan. Oke. Nah, kemudian terkait tadi dengan recycle gitu. Nah, sampah plastik kalau kita lihat banyak nih yang sudah menggunung ya. Apakah di tempat sampah, di tempat yang tidak seharusnya, di jalan-jalan raya, di sungai, parit, dan segala macam. Kota Medan ini itu menjadi pemandangan yang buruk sebenarnya, tapi nggak tahu sama warga Medan itu menjadi pemandangan yang biasa atau tidak. Nah, ketika itu disentuh oleh kreativitas dari anak dan remaja yang biasanya punya ide-ide keren ini ya, ide-ide liarnya, melihat sampah plastik, misalnya nih, botol, kita nggak usah sebut merek ya, botol minuman gitu, apakah yang kemasan besar, sedang, atau kecil, langsung aja kepikir, ketika ini dibagi dua, aku bentuk jadi kucing, atau aku bentuk jadi tikus, dan lain-lain, kemudian dikasih cat, dikasih tempelan mata, bisa jadi pot ya, gitu. Jadi pot bunga. Nah, wadah ini bukan hanya untuk lucu-lucuan aja, tapi wadah tersebut juga bisa bermanfaat. Ditanamin apa? Ditanamin bunga-bungaan, atau mungkin kita pernah melakukan ini di beberapa sekolah di Laskar No Plastik ya, ini ditanamin dengan tanaman-tanaman apotik hidup. Jadi ini manfaatnya double ya kalau kakak pikir ya. Selain bisa memanfaatkan sampah plastik jadi barang yang kece, kemudian ini menjadi wadah pot untuk tanaman apotik hidup yang itu juga bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh gitu. Nah, kemudian selain itu apa lagi? Bisa digunakan sebagai tempat meletakkan pensil, pulpen, dan peralatan tulis lainnya. Dan juga bisa menjadi tempat celengan atau banyak ide-ide lainnya dari botol-botol plastik tersebut. Nah, selain itu kira-kira apa lagi yang bisa dibuat dari plastik ya? Bagaimana dengan kertas-kertas, Kak? Itu kan kalau ceritanya botolnya. Nah, kalau misalnya kami jajan nih snack-snackan yang seperti itu, kemasannya itu kami buang terus mau jadiin apa? Nah, dulu anak-anaknya dampingan PKPA juga pernah diajarin buat bros baju gitu ya, dari sampah permen atau dari pembungkus kopi instan, bisa seperti itu. Atau beberapa tahun belakangan ini juga lagi lagi hangat-hangatnya orang pada membuat eco brick. Jadi sampah-sampah kecil bisa dipotong kecil, disusun rapi ya, dimasukin dengan menggunakan satu benda, misalkan kayu atau bambu, dimasukkan dalam botol plastik secara padat, secara rapi, dan ini bisa menjadi pengganti batu bata atau batako seperti itu. Dan ini yang sudah kita coba praktekkan menjadi taman ekobrik di salah satu komunitas dampingan kita di Majulapan tepatnya ya, di Kelurahan Kuala Bekala, Simalingkar. Nah, mungkin ketika belum jadi apa-apa orang melihat ini apa ya, kurang kerjaan ya, sampah plastik dikumpul-kumpulin gitu, kayak apa aja. Tapi ternyata ketika ada kreativitas di dalamnya, ada seni, dikelola dengan baik, kemudian dikonsep dengan baik, ini bisa menjadi barang yang oke loh. Gitu. Justru secara nilai, ini mungkin nggak bisa hanya dinilaikan dengan uang 100.000, 200.000, dan selanjutnya, tapi ada nilai kreativitas yang nggak ternilai seperti itu gitu. Apalagi kalau yang melakukan ini adalah justru dari orang-orang muda. Ini kan keren sekali gitu. Nah, ini yang kami harapkan adik-adik bisa punya punya ide, mungkin
hari ini kita bisa lihat, oh ekobrik bisa dijadiin taman, bisa dijadikan sofa, ada yang menjadikan itu menjadi latar background-nya pelaminan gitu, ada yang menjadikannya tempat tidur, apapun itu bisa. Jadi pastikan aja kalian itu punya ide-ide kreatif yang cemerlang yang memang harus direalisasikan. Mungkin itu dulu dari kakak ya Kak Juju, selanjutnya mungkin lebih enak kita ketika ngobrol diskusi nanti ya. Makasih Kak Juju. Oke, boleh. Terima kasih Kak Lia. Oke, nah dari Kak Lia sendiri tuh banyak banget penjelasan, udah banyak penjelasan, dan juga ternyata hari ini peserta kita sangat-sangat aktif nih. Banyak sekali pertanyaan yang sudah datang. Tapi Kak Juju keep dulu, mana tahu nanti di narasumber kedua ternyata pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa terjawab. Nah, jadi kita tidak usah nanya lagi dan kita bisa diskusi ke pertanyaan yang lain. Dan ternyata dari pihak panitia tadi Kak Juju berjanji yang akan memenangkan icebreaker akan mendapatkan hadiah ya. Belum janji kalau yang banyak yang pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah kan. Nah, karena ternyata banyak sekali excited nih teman-teman bertanya, maka panitia menyediakan berapa ya panitia? 2 kah untuk pertanyaan terbaik? 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan tumbler no plastik. Wah, nanti akan kita bacakan terakhir ya, siapa pemenang pertanyaan yang terbaik. Jadi kalau adik-adik masih bingung, terus masih ada pertanyaan, silahkan langsung di chat box. Oke, kita lanjut ke narasumber kedua dulu. Nanti pertanyaannya Kak Juju keep dulu, boleh tetap di chat box. Kak Juju akan tetap mencatat semua pertanyaan dan nanti akan didiskusikan bersama 4 narasumber kita hari ini. Oke, kita langsung ke narasumber kedua. Kak Juju akan memperkenalkan narasumber kita kedua, yaitu Duta Lingkungan Hidup Pekanbaru tahun 2018. Nah, itu ada Kak Anessa Vista Safitri. Hai Kak Anessa. Teman-teman semuanya, selamat siang. Wah, ini dia Kak Anessa. Nah, Kak Anessa ini selain ternyata runner-up Duta Lingkungan Hidup, dia juga punya prestasi sebagai mahasiswa berprestasi UNRI ya Kak. Terus juga ternyata Duta Genre, dan yang paling kerennya dia juga owner dari sungai apa Kak? Sungai Pekanbaru ya? Iya Kak. Komunitas sahabat. Iya, benar. Nah, itu dia tadi hari ini kita kedatangan Kak Anessa, panggilan akrabnya Kak Ane ya Kak? Iya benar. Kak Ane atau Kak Anessa nih Kak? Kak Ane aja Kak Juju. Kak Ane, oke. Kak Ane sebagai kaum milenial yang bakal sharing ke kita, kenapa sih bisa ikut Duta Lingkungan Hidup, terus apa aja sih kegiatan dari Duta Lingkungan Hidup, terus kenapa sebagai kaum muda, sebagai kaum milenial kita harus mengkampanyekan diet plastik atau pengurangan plastik ya Kak. Silakan Kak Ane. Baik, boleh di share screen ya Kak Juju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Senang sekali hari ini bisa berkesempatan hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Kita bersama-sama ikut webinar pada siang hari ini dan semoga teman-teman bersemangat untuk ikut kegiatan kita sampai akhir karena ini kegiatan yang bagus sekali. Anak-anak muda berkumpul untuk menyuarakan, untuk peduli kepada lingkungan. Hari ini kakak akan menyampaikan tentang Gen Z Haptic Youth atau generasi Z hemat plastik Youth yang merupakan kampanye lingkungan oleh Duta Lingkungan Pekanbaru sejak tahun 2018 sampai hari ini. Boleh selanjutnya next Kak. Nah sebelum itu kita perkenalan dulu, perkenalkan yang tadi Kak, perkenalan sebelumnya. Yang slide sebelumnya Kak boleh? Oke, ini dulu. Nah, teman-teman semua perkenalkan, nama kakak Anessa Vista Safitri. Teman-teman boleh panggil kakak Kak Ane. Kakak saat ini bekerja di salah satu instansi pemerintah Kota Pekanbaru dan kakak alumni dari Universitas Riau jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan, jurusannya Manajemen Sumber Daya Perairan di Universitas Riau. Dan kakak lahir di desa kecil di Sumatera Barat. Mungkin teman-teman kalau lihat di peta itu nggak bakal kelihatan saking kecilnya gitu. Dan kakak Duta Lingkungan Pekanbaru tahun 2018 dan juga pernah meraih prestasi-prestasi lain. Kakak sudah suka lingkungan sejak kecil, sejak mungkin seusia kalian sejak SD. Kakak suka membaca dan
senang sekali membaca hal tentang lingkungan, dan sampai hari ini juga masih merasa ini adalah bidang yang kakak suka sekali. Boleh selanjutnya Kak? Slide selanjutnya. Nah, tentang Duta Lingkungan Pekanbaru. Jadi nih mungkin kalau di Medan ada atau enggak ya? Kakak nggak tahu nih di Medan ada atau enggak Duta Lingkungan. Yang kakak tahu Duta Lingkungan itu ada di Aceh, di Sukabumi, di Bogor, dan di beberapa kota. Kayaknya di Medan nggak ada ya, kakak nggak pernah dengar. Kalau Duta Lingkungan Pekanbaru itu adalah representasi dari anak-anak muda yang pastinya mahasiswa, ada juga yang di sekolah untuk Duta Lingkungan sekolah. Tapi kalau yang khusus yang kakak ikuti ini adalah Duta Lingkungan tingkat mahasiswa, dan kita ini dipilih oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yang Dinas Lingkungan Hidup Pekanbaru ini pengennya ada nih anak-anak muda yang bisa jadi influencer, yang bisa menggayat anak-anak muda untuk peduli sama lingkungan. Dan kita Duta Lingkungan Pekanbaru itu ada 10 orang pemenangnya, masing-masing dari 10 orang ini kita punya program kerja masing-masing, dan kita punya program kerja kolektif atau bersama. Kalau program kerja masing-masing itu beda-beda. Kalau kakak kan dan memberikan edukasi kepada anak-anak yang ada di sungai, yang tinggal di sekitar sungai yang ada di Kota Pekanbaru. Terus teman-teman yang lain juga ada yang membuat dongeng lingkungan, ada yang membuat kelas asik lingkungan, ada yang membuat hidroponik, ada juga yang membuat semacam video atau iklan layanan masyarakat tentang lingkungan, kampung iklim. Jadi masing-masing dari kita itu punya program kerja masing-masing. Dan kita ini juga slogan kita adalah hal yang utama, aksi dan bukti. Kenapa? Karena nih teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal lingkungan, itu nggak bisa cuman ngomong aja di depan kamera seperti ini, nggak bisa cuman berkuar-kuar saja, tapi juga harus ada aksi, dan aksi itu juga harus ada buktinya. Nah, jadi nggak bisa yang cuman aku cinta lingkungan, tapi tidak ada aksinya dan tidak ada buktinya. Itu yang harus kita sama-sama ingat. Nah, kenapa kakak bisa ikut Duta Lingkungan Pekanbaru? Yang pasti karena suka sama lingkungan, dan yang kedua karena merasa bahwa Kak Ani, mohon maaf, suaranya boleh diperbesar sedikit? Kedengaran ya? Iya, suaranya boleh agak diperbesar sedikit, kayaknya suaranya kecil banget. Oh iya, oke. Ini udah kedengaran, udah jelas atau gimana? Oke, boleh lanjut kakak. Ini udah jelas ya? Oke, udah jelas ya teman-teman? Kedengeran banget nggak suaranya? Dengar. Oke, baik. Oke, udah bisa ya. Nah, jadi tadi kenapa saya bergabung ke Duta Lingkungan Pekanbaru, karena memang suka dengan lingkungan, lalu juga merasa bahwa kita nih anak-anak muda itu memang harus mengambil peran. Karena kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang mau peduli sama lingkungan? Karena kita tinggal di bumi ini nggak cuma sebentar, dan kalaupun kita umurnya nggak panjang, kita pasti punya anak cucu, lalu ada orang lain yang akan hidup di bumi. Kalau misalnya kita tidak mau menjaga lingkungan ini, siapa lagi yang akan menjaga? Dan karena juga kakak kuliahnya itu di Fakultas Perikanan, dan kakak belajar banyak hal tentang lingkungan, khususnya lingkungan perairan dan segala macam pencemaran yang ada. Tadi juga udah mulai disinggung-singgung sama Kak, yang sebelumnya ya Kak Amel ya namanya ya, bahwa banyak banget masalah-masalah lingkungan yang kakak belajar. Nah, maka dari itu pengennya ayo mengambil peran di Duta Lingkungan ini gitu. Boleh next selanjutnya Kak? Oke, kita masuk ke Gen Z Heritage Youth. Gen Z Heritage Youth ini kan adalah singkatan dari generasi Z, hemat plastik yuk. Nah, jadi kita ini mengajak anak-anak muda yang khususnya itu lahir tahun 1995 sampai 2012 untuk mengurangi plastik sekali pakai. Jadi memang target dari kampanye Gen Z Heritage Youth ini adalah anak-anak muda. Jadi memang yang seusia teman-teman inilah yang sekarang anak-anak kuliahan, anak-anak SMA, dan juga anak-anak SMP sampai bahkan TK juga kita memberikan edukasi Gen Z Heritage ini. Nah, terus tuh selanjutnya adalah next Kak, boleh?
Kenapa sih kita memilih generasi Z? Kenapa memilih generasi Z? Karena nih teman-teman, adik-adik yang hari ini ikut webinar pada siang hari ini adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Adalah orang-orang yang mungkin bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi wali kota, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi artis mungkin, bisa jadi apa lagi ya? Bisa jadi profesor, bisa jadi dokter, dan segala macam. Kalau nih kita Duta Lingkungan Pekanbaru mengajak anak-anak muda seusia kalian yang udah cinta sama lingkungan, tentunya kalian ketika nanti udah jadi gubernur, jadi wali kota, jadi segala macam, kalian pasti, oh iya ada lingkungan yang harus kita jaga. Kalian pasti bakal mikir seperti itu. Makanya kita mengambil generasi Z, anak-anak muda yang masih sekolah, sehingga kalau udah di masa depan nih, ketika kalian udah jadi pemimpin, kalian punya keinginan untuk menjaga lingkungan. Nah, kalau misalnya nih dengan gerakan kita ini, generasi tua atau orang yang lebih tua itu merasa bahwa kita ini pengen terinspirasi, bagus banget kan? Berarti kita anak-anak muda menginspirasi orang-orang yang lebih tua. Boleh next Kak nanti. Nah, hari ini nih teman-teman tentang genetik. Tadi kan kita udah bicara soal tentang duta lingkungan, lalu tentang genetik itu apa, dan hari ini kita akan berbicara tentang tiga hal. Tiga hal ini, yang pertama ada apa sih, yang kedua apa yang bisa kita lakukan, dan yang ketiga apa manfaat dari tindakan kita. Oke, next Kak. Yang pertama, tadi sebenarnya udah disinggung ya teman-temannya dari kakak yang bicara sebelumnya, dari Kak Kamelia, bahwa masalah lingkungan, masalah sampah plastik ini bukan masalah yang sederhana, bukan masalah yang kecil, tapi juga adalah sesuatu yang butuh perhatian besar. Nah, masalahnya itu ada tiga. Yang pertama itu adalah pengelolaan sampah itu belum sepenuhnya menerapkan prinsip 3R atau reduce, reuse, recycle. Tadi kan udah disampaikan tuh gimana caranya kita untuk mengurangi sampah itu kan dengan 3R, ya kan, reduce, reuse, recycle. Tapi ternyata belum semuanya tuh menerapkan tentang prinsip 3R ini, masih sedikit sekali. Terus yang selanjutnya adalah ada dua jenis sampah plastik yang sulit sekali dikelola. Yang pertama teman-teman. Siapa pertanyaan yang terbaik akan mendapatkan hadiah dari kita, 2 pertanyaan terbaik. Jadi teman-teman harus berlomba-lomba untuk bertanya yang banyak, lebih excited lagi gitu. Iya. Udah ya, share screen-nya udah nih Kak Ani, silakan boleh dilanjut. Oke, ini udah screen-nya udah muncul lagi. Boleh tadi ke ada apa sih? Next lagi Kak. Nah, next lagi Kak. Ini udah. Nah, oke ini dari teman-teman tadi. Kita bicara soal berapa lama sampah plastik itu bisa terurai. Nah, ini beda-beda ya teman-temannya, tergantung dari jenis plastiknya. Nah, kebetulan nih kakak waktu kuliah dulu penelitiannya adalah tentang mikroplastik dan bicara soal sampah plastik ini juga banyak. Jadi kakak sedikit memahami banget nih masalah sampah plastik ini bukan masalah yang kecil. Kantong plastik yang biasa kita pakai untuk belanja itu untuk terurai itu bisa 1000 tahun. Lalu kalau untuk sedotan plastik bisa 200 tahun. Botol plastik bisa sampai 450 TPA-nya itu sudah menggunung sekali. Kenapa menggunung? Karena kita tidak mengelola sampah plastik kita dan tidak ada daur ulang. Jadi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat cuma dibuang langsung aja tuh ke TPA, makanya jadi menggunung banget. Di slide yang tadi itu sudah ada ya Kak kirimin TPA di slide sebelumnya tadi itu gambaran TPA Pekanbaru yang parah sekali lah pokoknya gitu. Lalu selanjutnya, nih tadi juga disinggung sama Kak Kamelia bahwa Indonesia adalah negara kedua di dunia yang paling banyak membuang sampah plastik ke lautan. Dan teman-teman nih, kalau misalnya nggak kita kurangi, itu bisa jadi tahun 2050 itu akan lebih banyak plastik daripada ikannya. Dan ini itu penelitian yang dilakukan oleh Jambek et al. Ini penelitian riset ya teman-teman, ini ilmiah dan ini memang benar. Jadi
tadi udah disebut juga ada Cina, ada Indonesia, dan lain sebagainya. Ini adalah masalah yang tidak sedikit. Teman-teman coba deh main ke pantai, main ke laut, dan di sana banyak banget sampah-sampah plastik yang bukan dari sana, tapi dari lingkungan sini mungkin. Dan banyak yang bilang ya, kalau di Pekanbaru teman-teman sering banget bilang kayak gini, Kak, aku nggak pernah kok buang sampah di laut. Toh di Pekanbaru nggak ada laut, karena di Pekanbaru nggak ada laut ya. Nah, teman-teman kadang banyak yang lupa bahwa kita bisa jadi nih buang sampahnya itu dari sini ya, dari parit misalnya, dari parit-parit kecil. Kemudian dari parit-parit kecil ini akan pergi ke sungai. Lalu dari sungai akhirnya ke muara. Kalau misalnya di Pekanbaru itu mungkin kita bisa dari parit lalu ke Sungai Siak, lalu ke muara, muaranya itu ke Selat Malaka. Nah, jadi di sana tuh nanti berkumpul lah sampah-sampahnya. Jadi kalau kalian bilang, aku nggak pernah buang sampah plastik ke laut, itu bohong. Karena kita nggak tahu ya teman-teman. Bisa jadi sampah yang diselokan di depan rumah kita itu ada di laut. Gitu. Next, boleh? Oke, Kak, next. Ya, kita tunggu dulu ini. Pertanyaannya banyak banget ya teman-teman, bagus. Nah, ini dia selanjutnya nih. Foto pertama teman-teman bisa lihat itu ada ikan, bukan ikan ya, itu ada mamalia atau paus. Sering banget nih baru-baru ini tahun 2019, 2018, sejak tahun-tahun kebelakang ini banyak ditemukan bangkai paus yang dipenuhi sampah plastik. Udah baca kan ya beritanya teman-teman. Nah, kakak mau ceritain kenapa sih kok bisa si paus ini makan plastik gitu ya? Apakah dia emang makan plastik? Oh tentu enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu bahwa di plastik itu, di ikan paus itu dia kalau makan, jadi kan ini mulutnya ya teman-teman, dia itu adalah hewan filter feeder. Jadi filter feeder ini adalah hewan yang ketika dia itu makan, jadi semua itu masuk semuanya ke dalam mulutnya. Jadi ketika dimakan, dia itu sebenarnya makannya fitoplankton. Tahu kan fitoplankton? SpongeBob itu fitoplankton, jadi ada jenis fitoplankton dan plankton itu yang dimakan oleh paus ini gitu. Jadi ketika dia itu makan kan menyerap air masuk ke dalam mulutnya, termasuk sampah-sampah plastik ini. Nah sayangnya yang dikeluarkan itu adalah cuman airnya aja. Pernah lihat kan kalau misalnya paus itu ngambil nafas, airnya yang dikeluarkan gitu ya. Nah ini sayangnya gitu. Jadi sampahnya terperangkap di dalam perut dan kemudian airnya tadi itulah yang dikeluarkan. Makanya bisa ditemukan banyak banget bangkai-bangkai paus itu ada plastik dalam perutnya. Lalu yang foto kedua, ini teman-teman lihat itu kayaknya karet gelang atau mungkin yang di dekat botol minum kali ya. Itu ada ikan. Bisa jadi ini terjerembab ketika dia masih kecil. Tapi ketika lama-kelamaan, ketika dia sudah besar, akhirnya kena ke si badannya. Lalu selanjutnya foto ketiga ada penyu. Teman-teman, kakak dulu ya waktu magang, waktu S1 kuliah, itu penyu ini topik magang kakak. Dan kakak dekat banget sama penyu. Dia itu makannya itu ubur-ubur. Nah, plastik mirip kan sama ubur-ubur teman-teman. Kalau dalam air nggak ada bedanya tuh. Penyu nggak tahu tuh ini plastik, ini ubur-ubur, ini apa ya, dia nggak tahu. Jadi dia pasti bakal kemakan. Nah, itu mencemari laut, jadinya ini sangat mengkhawatirkan karena ini kan alam makhluk hidup dan kita jadinya kalau misalnya jangan-jangan ini kakak sering banget ya mikir jangan-jangan ini adalah sampah plastik yang kakak hasilkan, jangan-jangan gitu. Kita nggak tahu kan. Oke kakak, boleh selanjutnya kak, next. Pertanyaannya menarik banget nih kakak, senang banget ngeliat pertanyaan teman-teman. Oke, nah tadi udah ada masalah yang hadir tadi ya teman-teman. Jadi masalahnya tadi itu sampah itu belum terkelola dengan baik, lalu 3R, belum sepenuhnya 3R, kemudian masih sedikit sekali yang di recycle. Lalu nih gimana caranya yang paling mudah untuk kita lakukan? Nah ini nih kakak senang banget. Kalau yang di Gen Z ini, generasi hemat plastik yuk, ada 4 cara yang paling gampang banget untuk kita lakukan. Yang pertama adalah hindari penggunaan kantong plastik ketika berbelanja. Jadi nih teman-teman, ketika kalian belanja, bisa pakai kantong belanja sendiri, atau kalian bawa masuk dalam tas. Kalau kakak biasanya, kalau misalnya ada kantong belanja, pakai kantong belanja, tapi kalau misalnya nggak ada, bawa masukin dalam tas aja.
Lalu yang kedua, bawa tumbler atau tempat minum sendiri untuk minum. Nah, kakak kebetulan juga nih selalu bawa, kalau botol minum kayak gini teman-temannya selalu dibawa kemana-mana, jangan sampai dilupain karena ini tuh wajib banget. Kita nggak tahu ya, itu bisa mengurangi 1-3 botol minum sehari kalau ketika kita bisa bawa ini. Kita bisa isi ulang. Lalu yang ketiga adalah gunakan kembali plastik yang ada atau pilih sampah lalu tabung ke bank sampah biar dapat uang. Nah, jadi nih teman-teman, kakak kemarin kalau di Medan kakak nggak tahu ya, kalau di Pekanbaru itu lumayan banyak bank sampahnya. Ada 4 bank sampah induk, terus kita juga punya kayak Gojek, namanya itu pemulung online, jadi kalian bisa jual sampah, tapi di sistemnya kayak Gojek gitu. Dan bank sampahnya banyak, di setiap RT/RW ada bank sampah, di sekolah Adiwiyah juga ada bank sampah. Kalau di Medan mungkin ada ya, kakak juga nggak tahu, tapi ini kakak dapat cerita dari Kak Juju kemarin, kalau teman-teman ini banyak ya, ada yang ngumpulin sampah, lalu dijual. Nah, itu adalah salah satu cara yang keren banget. Dan itu adalah upaya apa ya? Kalian tuh udah kayak pahlawan lingkungan. Ketika kalian mau mengumpulkan sampah, mau memilah sampah, mau membersihkan sampah, lalu kalian juga mau mengeringkan. Pokoknya kalian terlibat dalam proses itu dan kalian jual. Itu termasuk udah pahlawan lingkungan. Karena tadi ya kita bicara soal limbah plastik itu apa yang di recycle itu masih sedikit sekali, masih 11-13%. Ketika kalian terlibat dalam proses memilah sampah lalu kalian jual kembali sampahnya itu entah kepada pemulung, entah kepada apa, itu kalian menambah jumlah sampah yang akan di recycle. Kenapa? Karena sampah-sampah yang kalian jual lagi itu akan diolah lagi oleh pemulung atau pelapak atau industri daur ulang lagi besar, dan kemudian mereka akan apa ya? Mengolah lagi dari plastik. Nah, itu ya adalah salah satu bentuk dari daur ulang sampah tadi gitu. Dan yang terakhir, bikin eco-brick. Nah, ini teman-teman udah bikin ya, dan itu keren banget. Kalian mungkin belum kebayang ya dampaknya eco-brick itu apa, tapi nih satu eco-brick itu bisa memenjarakan banyak banget sampah plastik kemasan. Itu kan berat eco-brick itu kan tentunya teman-teman beratnya minimal itu 400 gram untuk yang ukuran 600 mili, 200 gram untuk 600 mili. Sampah plastik 200 gram itu nggak sedikit loh teman-teman. Sampah plastik itu beratnya kan ringan sekali kan. Ketika misalnya kalian singkat-singkat gitu, ketika kita kumpulkan itu jadi banyak banget dan kita nggak sadar itu berapa sih dampak dan efeknya gitu. Lalu selanjutnya, next Kak boleh? Oke, apa sih manfaat dari tindakan kita? Nih, yang pertama adalah mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di TPA atau dibuang sembarang ke lingkungan. Jadi ini teman-teman, ketika tadi kan kalau di Medan nggak tahu ya gimana TPA-nya, tapi kalau di Pekanbaru itu udah mengunjung banget TPA-nya, dan kalau misalnya di sini, ketika kalian itu memilah sampah, ketika kalian mengurangi sampah, itu yang dibuang ke TPA itu jadi berkurang. Satu. Kenapa? Karena kan udah ada diolah, udah dijual ke pemulung, udah dimasukin ke bank sampah, udah yang kalian antisipasi untuk berkurangnya gitu. Lalu kemudian menata lingkungan kita agar lebih bersih, ya kan? Kalau misalnya sampahnya berserakan, tentu lingkungan kotor. Kalau misalnya sampahnya itu kita manfaatkan, dia akan bersih dari lingkungan kita. Lalu selanjutnya adalah mencegah keparahan pemanasan global atau global warming. Ini sekarang kan lagi era-eranya bumi semakin panas, juga global warming. Jadi tuh dengan kita melakukan ini secara tidak langsung kita mengurangi, mencegah dari keparahan atau pemanasan global ini. Dan selanjutnya Kak boleh? Nah, itu teman-teman hari ini dari kakak, semoga ini ya bermanfaat. Jadi kakak simpulkan lagi, yang pertama adalah kalau kita bicara soal genetic cube, pertama kenapa sih kita harus hemat plastik? Yang pertama adalah karena pengolahan sampah itu masih kurang, masih belum menerapkan 3R. Lalu yang kedua, masih sedikit sekali yang didaur ulang. Dan yang ketiga, Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik terbanyak ke dunia. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan membawa botol minum sendiri. Lalu yang kedua adalah kita membawa tas belanja setiap berbelanja atau kurangi penggunaan kantong plastik.
Lalu yang ketiga, kita menabung ke bank sampah atau tumpukan sampah dan dijual ke pemulung. Lalu yang keempat adalah dengan membuat ekotip. Dan yang terakhir, manfaat dari tindakan kita, manfaatnya adalah lingkungan menjadi bersih, lalu kita bisa ke TPA, dan kita bisa jadi mencegah dari pemanasan global. Demikian dari saya, teman-teman. Pertanyaannya banyak banget. Ini mungkin bisa kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Nanti kita bahas. Oke, Kak Ani. Oke, kita langsung mau bahas pertanyaan nih. Boleh terkait dari Kak Ani langsung dan ada Kak Kamelia ya. Kita bertiga boleh nih langsung. Kita langsung banyak sekali nih pertanyaan yang udah datang dari chatbox. Sampai Kak Juju bingung, semua pertanyaannya bagus-bagus sekali, tapi hadiahnya cuma ada 2. Udah bingung mau ngasih ke siapa nih. Jadi Kak Juju kasih coba untuk hak vetonya juri, ya kan? Hak vetonya dari narasumber. Kira-kira kalau dari Kak Kamelia, 2 pertanyaan yang kira-kira bisa dijawab nih Kak untuk hari ini, sama seperti Kak Ane juga. Kak Ane 2 pertanyaan yang kira-kira menarik untuk didiskusikan pada hari ini dari semua chatbox. Tapi untuk adik-adik yang sudah bertanya, semuanya tetap akan dijawab nantinya. Akan dijawab di grup yang sudah disatuin ya. Adik-adik kan sudah disatuin di dalam satu grup. Nanti pertanyaan yang belum terjawab dari narasumber, maka akan panitia yang mengirimkan lewat dari grup tersebut supaya adik-adik tetap mengerti gitu. Karena kalau kita bahas hari ini semua pertanyaannya yang bagus-bagus ini, waktunya tidak akan cukup nih gitu. Terus icebreaker kita juga kayaknya ditunda karena ternyata pertanyaannya banyak dan waktunya juga sudah hampir lewat ya. Makanya kita tunda icebreaker-nya, tapi tadi tetap mendapatkan hadiah 2 orang penanya terbaik ya. Untuk dari Kak Kamelia, kira-kira pertanyaan mana yang menarik untuk kita diskusikan? 2. Dari Kak Kamelia terlebih dahulu ya Kak Ani. Iya, baik. Terima kasih Kak Juju. Sebenarnya agak sulit ya memilih mana yang terbaik atau mana yang, karena semuanya ini memang realita yang dihadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbicara tentang sampah plastik, maka semua orang akan terpapar gitu ya. Terpapar menjadi pelaku pengkonsumsi plastiknya, baik dilakukan secara sadar maupun tidak. Kemudian bisa juga menjadi pelaku memperparah sampah-sampah plastik tersebut gitu ya. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang memang real sekali dan itu memang yang kita temukan sehari-hari adalah terkait masalah sampah itu kalau dibakar. Gini, pertanyaan tadi, kenapa sih masyarakat Indonesia masih sering membakar sampah gitu? Kesannya sepele ya, gitu, membakar sampah kenapa sih? Nah, itu saya pikir ini pertanyaan yang menarik. Karena apa? Karena sampai hari ini, ya, ini pelarangan akan membakar sampah ini juga ada kebijakannya ya. Hampir di semua provinsi, kabupaten, kota sebenarnya sudah ada. Tapi faktanya kita masih melihat tetangga-tetangga di sekitaran rumah kita itu masih bakar sampah. Nah, kenapa sih kok masih berperilaku seperti ini? Ini persoalannya persoalan kesadaran ya. Kesadaran masyarakat Indonesia itu masih sangat-sangat minim. Ya, apakah karena memang tidak mendapat akses informasi atau ketika tahu tapi tidak mau melakukan perubahan perilaku. Jadi sudah menganggap bahwa ini hal yang biasa. Orang tuaku juga dulu bakar sampah, tetanggaku atau mungkin bahkan orang yang sangat dihormati di kampung itu juga bakar sampah. Nah, apalagi saya misalkan gitu. Padahal ini sudah jelas-jelas dilarang, tidak boleh karena mengingat kita juga di kota itu sudah semakin padat ya pemukimannya. Bisa jadi juga pekarangannya ada yang tidak ada pekarangannya mungkin malah menyatu dengan tetangganya atau langsung ke jalan raya gitu, dekat sekali rumahnya. Jadi persoalan akses, kesadaran, kemudian tidak tahu informasi atau bahkan ini dianggap sebagai cara yang efektif, cara yang simple. Tinggal bakar kan, kalau misalnya aku buang, aku harus pergi nih ke beberapa meter gitu, karena mungkin tidak sampai truk sampah untuk mengangkut sampah ke rumahnya. Misalnya rumahnya nih di dalam gang gitu, di pojokan atau seperti apa. Atau mungkin juga ada masalah dengan keterbatasan biaya. Seperti itu. Jadi atau mungkin di kampung tersebut karena tidak ada truk yang bisa masuk dan tidak menyediakan bak sampah untuk digunakan bersama, akhirnya ya udah solusi singkatnya adalah bakar aja sampah. Gitu. Toh nggak berbahaya kok, nganggapnya seperti itu. Padahal dengan membakar sampah itu tetap punya bahaya karena dari
menghasilkan dioksin ya, senyawa kimia yang bisa merusak, mempengaruhi sistem pernafasan kita dan lain-lain gitu dari asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah tersebut. Dan susahnya sebagian lagi masyarakat Indonesia ini ketika bicara soal sampah ya, untuk memilah sampah mana yang sampah padat, sampah plastik, itu aja mungkin masih belum selesai sampai hari ini. Apakah sosialisasinya yang belum mengenal, belum menyeluruh, belum kontinu dilakukan, atau memang tadi terkait kesadaran dari masyarakatnya yang memang nggak mau tahu. Nah, oke, mungkin ada sebagian orang yang sudah memilah, sudah baik nih, kemudian diambil sampahnya. Persoalan lainnya ketika petugas sampah mengambil, kemudian diletakkan dibuang ke tempat pembuangan akhir, sampai di tempat pembuangan akhir, sampah-sampah yang tadinya terpilah itu menjadi satu bagian juga. Jadi ini juga sebenarnya menjadi satu tantangan ketika kita selalu mencanangkan bahwa oke, kita pilah sampah, kita ajarkan dengan anak-anak kita, tapi ternyata kita sendiri ya, mungkin ini juga sebagai masukan bagi pemerintah, bahwa di TPA-TPA itu semua sampah menjadi satu. Itu seperti itu. Itu satu pertanyaan, Kak Juju. Kemudian yang kedua, ini boleh lanjut atau ke Kak Nisa? Boleh Kak, boleh dilanjutkan. Oke, lanjut. Berarti tadi dari pertanyaan Doli ya. Kalia. Halo Kalia. Oke, baik, kayaknya Kalia ada gangguan jaringan ya Mas ini. Oke, baik, karena Kalia masih gangguan jaringan, mungkin kita boleh beralih ke Kak Ane dulu, Kak Ane. Oke, boleh Kak Juju. Kak Ane boleh kira-kira dari banyaknya pertanyaan yang keren-keren ini, 2 pertanyaan yang menurut Kak Ane paling keren dan kita diskusikan pada hari ini, boleh Kak Ane? Boleh. Ini sebenarnya susah banget ya untuk mencari pertanyaan untuk kita jawab karena semuanya bagus-bagus dan pengen banget Kak jawab semua, tapi kita tunggu aja mungkin kita diskusikan. Yang pertama itu adalah di Pekanbaru ya. Itu pertanyaan dari dari Angelita Pratiwi, dari nanya private ya. Apakah setiap sekolah di Pekanbaru milah sampah dan buat kreasi gitu ya. Nah di Pekanbaru ini teman-teman sudah ada yang namanya sekolah adiwiyata. Nggak tahu nih kalau misalnya di Medan, Kak Rasa juga udah ada ya sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata ini adalah sekolah berwawasan lingkungan dan ini adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kalau di kota kabupaten itu adalah Dinas Lingkungan Hidup juga Dinas Pendidikan yang menjadi leadernya, menjadi dinasnya gitu. Jadi sekolah-sekolah ini memang sudah minim sampah, udah punya bank sampah di sekolahnya, lalu juga sudah menerapkan daur ulang, udah nggak di kantinnya itu udah tidak pakai plastik lagi, jadi benar-benar semua itu minim plastik, mengurangi sampah plastik. Anak-anak sekolahnya wajib bawa botol minum juga ke sekolah. Nah, teman-teman bisa nih tiru dari sekarang kalau mau ke sekolah, bawa botol minum sendiri dan sampai juga ke gurunya, ayo Bu, bikin kebijakan kita bawa botol minum sendiri ke sekolahnya dan disediakan juga galon di sekolah gitu kan. Lalu teman-teman tadi juga ada yang nanya kenapa sih kita itu apa ya, pertanyaan tadi adalah selanjutnya gini, tentang meningkatkan kesadaran orang lain, baik orang tua, baik teman-teman, baik keluarga dan segala macam. Ketika kita memulai, misalnya nih, ketika di lingkungan ini teman-teman harus percaya bahwa nggak mudah untuk merubah orang lain, makanya kita ubah diri kita sendiri dulu. Kakak juga gitu kok. Untuk merubah diri sendiri aja nggak mudah kan, apalagi mengubah orang lain gitu. Jadi mulai dari diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian
benar-benar cinta sama lingkungan dengan kurangi sampah plastik, kurangi pemakaian sampah plastik dari diri kalian sendiri. Bawa botol minum kemana-mana, diusahakan, dibiasakan gitu loh teman-teman. Karena nggak ada hal yang langsung bisa di hari pertama, jadi memang butuh pembiasaan dan kakak percaya nih teman-teman semua di awalnya itu pasti berat, tapi lama-kelamaan akan mudah gitu. Kakak dulu juga berat kok bawa botol minum kemana-mana, berat bawa botol minum, berat bawa tas belanja, berat bawa dan lain sebagainya. Tapi lama-kelamaan ini jadi hal yang udah biasa aja. Kalau nggak bawa botol minum nih, ini rasanya kayak ada yang kurang gitu kalau misalnya kemana-mana gitu ya. Terus ketika kita udah mulai, kita ajak orang-orang terdekat, mungkin orang tua, keluarga, teman-teman dekat, dan kita nggak tahu hal sederhana itu bisa banget mempengaruhi orang-orang. Karena Kak juga merasakan, awalnya kan dibilang, Allah sok-sok jaga lingkungan, Allah sok-sok jaga lingkungan. Padahal sebenarnya nggak gitu. Kita kan benar-benar suka sama lingkungan dan kita ngajakin orang lain. Jadi kalau di awal diejek-ejekin mah nggak masalah di awal doang gitu. Lama-kelamaan juga akan terbiasa dan orang akan ikut terpengaruh oleh kita. Gitu. Dan ini yang terakhir ya, tadi kakak jawabnya singkat-singkat aja, yang kenapa sih kok plastik itu lama terurainya? Ini akan panjang jawabannya, tapi intinya plastik itu dibuat dari minyak bumi dan dia itu ada proses kimia yang panjang sekali. Jadi proses peleburan, proses pengolahan minyak itu dari plastik itu panjang, makanya dia sudah terurai. Intinya seperti itu. Mungkin itu dulu Kak Juju, nanti yang lainnya bisa kita jawab tentang pengalaman dari duta lingkungan, terus program duta lingkungan dan segala macam. Ketika proses penelitian nanti kita bisa bahas di grup aja kali ya, biar lebih panjang ceritanya. Oke, terima kasih Kak Ani. Nah, luar biasa sekali tadi jawaban dari Kak Ani, ya kan? Nah, benar sekali yang dibilang Kak Ani, tapi Kak Ani dari Kak Juju sendiri tuh pengen nanya nih, kalau memang benar sih ada salah satu tuh yang nanya sepakat sama pertanyaannya. Kalau Kak Ani sendiri kalau udah tidak menjadi duta lingkungan hidup lagi, apakah tetap ini intens, tetap sepakat bahwasannya tetap harus bawa tumbler, terus harus belanja berat-berat ya? Harus kayak gitu Kak? Tetap. Ya dong. Ini sebenarnya udah selesai masa jabatannya. Ini kan 2018 sampai bulan Mei 2020 udah selesai sebenarnya masa jabatan. Tapi sampai hari ini masih tetap konsisten, masih tetap membina komunitas lingkungan, masih tetap menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas duta lingkungan, bukan cuma tugas orang-orang yang peduli sama lingkungan, tapi tugas kita sebagai makhluk bumi yang tinggal di bumi. Gitu sih Kak. Oke Kak Ani, sepakat. Nah, berarti memang itu tugas kita bersama ya. Tidak hanya duta lingkungan hidup nih teman-teman. Jadi semuanya sudah boleh mulai kemana-mana bawa tumbler. Memang sih untuk di awal-awal bener kayak kata Kak Ani itu berat banget. Terus kayak ribet banget sih kalau bisa beli yang murah. Terus dengan gampang ditemukan, ngapain harus bawa-bawa gitu. Tapi ternyata langkah kecil dan sederhana kita itu yang paling menjadi hal yang besar nantinya gitu. Kita balik lagi nih ke satu pertanyaan dari Kak Lia yang memilih. Kak Lia udah bisa balik? Kak Lia? Kayaknya belum ya? Oke, karena Kak Lia belum balik, nah teman-teman hari ini kita juga kedatangan, sudah nih Kak Lia. Oke Kak Lia, pertanyaan lagi yang kira-kira menurut Kak Baik ya, satu pertanyaan lagi tadi terkait sebenarnya tantangan kami ya ketika menjadi pelapor atau menjadi pelopor untuk mengkampanyekan ini, justru tantangannya adalah datang dari rumah, dari keluarga gitu ya, pasti ya gitu. Ketika kita mau mengedukasi, menginformasikan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, apakah karena usia, kemudian karena pengalaman, apalagi karena orang tua, dianggap nanti kesannya kok kayak menggurui orang tua gitu. Tapi itu memang menjadi satu tantangan yang bisa jadi orang tua kita itu mungkin belum mendapatkan informasi yang utuh kenapa kita harus diet plastik gitu, atau kenapa kita harus benar-benar mampu melakukan pengelolaan terhadap sampah plastik gitu. Tapi itu memang kalau mau menjadi besar seperti yang Kak Ana juga tadi sampaikan, itu justru tantangannya akan banyak sekali gitu ya. Jadi tantangan baik dari diri kita untuk merubah perilaku keseharian kita, kemudian bagaimana caranya kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk berbuat hal yang sama, dan kebetulan ternyata itu mungkin dianggap disepelekan kali ya sama orang tua. Apaan ini kalian ngumpul-ngumpulin sampah plastik buat semak aja gitu, berserak nih.
misalnya lagi mengumpulkan eco-brick seperti itu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan terus kita harus lakukan. Kita harus tetap semangat, jangan down ketika mendapatkan penolakan, ketika mendapatkan orang-orang yang tidak bisa bekerja sama pada saat itu, itulah menjadi tantangan kita. Gitu. Jadi bahwa kita harus tunjukkan sesuatu yang kita sampaikan, sesuatu yang kita lakukan, ini benar-benar ada manfaatnya. Jadi tadi ya, berangkat dari hal kecil, tapi ketika nampak wujudnya, orang baru bisa merubah pikiran. Oh ternyata, misalnya nih, oh ternyata eco-brick bisa dibuat seperti ini ya. Gitu. Oh ternyata sampah plastik ketika dikumpulkan, bisa lebih rapi atau ketika dijual itu bisa menghasilkan uang gitu. Nah, mungkin adik-adik bisa memperkuat itu dengan bahan-bahan media edukasi ya, apakah nanti berupa flyer kah, atau bisa mungkin sesekali bersama-sama keluarga mungkin menonton ada film-film edukasi tentang pencegahan pengurangan sampah plastik. Nah, itu mungkin ada beberapa strategi yang lebih mempermudah adik-adik ketika mau mengajak keluarga atau orang-orang terdekat untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin itu Kak Juju. Lanjut Kak Juju. Oke. Iya, ya artinya gitu ya, sama. Jadi seperti tadi karena anak ini kan bisa menjadi pendidik sebaya. Tapi tadi tantangannya adalah ketika itu satu sisi menjadi beban, menjadi tantangan, atau itu sebuah mandat yang artinya itu kita adalah orang yang bisa dipercaya. Ya, jadi kalau melihat dari sisi positifnya, anggap itu sebagai tantangan, aku harus bisa melewati. Tapi ketika kita merasa nggak mampu, kemudian kita merasa itu menjadi beban, down, ya udah, sampai di situ saja lah, berarti kalian tidak bisa bangkit. Gitu. Tapi kalau kalian menganggap ini sebuah tantangan, ya harus bisa dilewati. Misalnya belum berani nih Kak ngomongin ke orang tua, nah mungkin bisa ajak orang-orang yang lebih berkompeten untuk membantu menyampaikan informasi tersebut, apakah mengajak dengan kakak-kakak pendamping PKPA, atau mungkin bisa sebelumnya diskusi banyak dulu nih dengan Kak Ana, atau kita bisa googling dulu informasinya. Nah, itu beberapa cara yang bisa mempermudahkan kita di dalam mempengaruhi orang-orang untuk berperilaku lebih baik. Itu deh Kak Juju. Oke, terima kasih Kak Tia. Terima kasih. Langsung saja. Nah, ini yang terakhir. Tadi udah didiskusiin beberapa pertanyaan yang keren-keren, dan sekali lagi Kakak infoin, nanti akan diumumkan siapa pemenang terbaik pertanyaannya, 2 orang. Dan tenang saja, untuk pertanyaan yang belum terjawab oleh kedua narasumber kita, nantinya akan dijawab lewat grup yang sudah dibentuk oleh panitia. Jadi adik-adik kalau misalnya terus ada mau diskusi di situ juga boleh, kita buka ya untuk diskusi terkait dengan lingkungan. Nah, untuk tadi banyak tuh yang nanya bahwasannya apa sih yang harus kita lakukan? Tadi banyak yang kakak-kakak narasumber pada bilang bisa buat eco-brick dan yang lain. Ada nggak sih bukti nyata gitu dari komunitas anak-anak sendiri yang bisa buat seperti itu gitu? Nah, ternyata hari ini ada tuh komunitas yang seperti itu, dan kita hari ini langsung menghadirkan. Di sini ada kedua anggota dari komunitas Laskar No Plastik, ada Rani dan ada Ulan. Hai Rani, hai Ulan. Hai. Oke, nah Rani dan Ulan ini adalah anggota dari Laskar No Plastik. Teman-teman pasti pada bingung, apa sih komunitas Laskar No Plastik, ya kan? Karena mungkin bisa jadi hari ini baru pertama kali mendengar komunitas Laskar No Plastik itu apa. Jadi untuk Rani kira-kira boleh nggak ngejelasin apa sih komunitas Laskar No Plastik itu gitu, Dek? Silakan Rani. Komunitas adalah yang dibentuk anak-anak dan tujuannya supaya mengurangi sampah plastik. Oke, berarti komunitas Laskar No Plastik itu maksudannya adalah kelompok yang dibentuk oleh anak-anak ya? Berarti kalian semua isinya anak-anak tuh, Rani? Iya, nah komunitas yang dibentuk anak-anak dan tujuannya untuk mengurangi plastik ya. Keren sekali punya ide seperti itu untuk membentuk itu. Sudah lama terbentuk komunitas itu?
Oh, sudah lama. Sejak kapan ya, Rani? Desember 2019. Oke, sejak 2019, berarti sudah setahun. Nah, dalam setahun rasa kakak untuk membentuk atau mengurangi plastik pastinya sangat susah ya. Mungkin banyak aktivitas-aktivitas yang udah kalian lakukan. Mungkin boleh dijelasin nggak, Ulan? Aktivitas-aktivitas apa aja yang udah komunitas Laskar No Plastik ini lakukan untuk mengurangi plastik tadi dengan sesuai tujuannya tadi gitu. Silakan, Ulan. Yang sudah dibuat yaitu ekobrik, celengan, pot bunga, public speaking, video vlog, dan membuat film tentang no plastik. Wah, banyak sekali kegiatannya. Berarti teman-teman dari Laskar No Plastik sudah membuat ekobrik? Sudah. Berarti sudah paham dong ya ekobrik itu apaan. Mungkin banyak nih teman-teman di sini yang pada bingung, Dek. Kira-kira ekobrik itu apaan? Terus gimana cara buat ekobrik gitu? Boleh nggak sih dijelasin ke kita-kita? Ekobrik adalah sampah yang tidak laku dijual, dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan menggunakan bambu atau kayu. Oke, berarti ekobrik itu tadi sampah yang sebenarnya nggak bisa dijual lagi, ya kan? Ternyata bisa kita padatkan di dalam botol dan dia bisa jadi pengganti batu bata gitu ya, Di ya. Kira-kira. Nah, dari kalian sendiri nih, Ulan dan Rani deh gitu. Dari ekobrik kan kalian sudah buat tuh ya. Dalam sehari kalian bisa buat berapa ekobrik sih? Dalam satu hari bisa membuat 3 Wah, 3 ekobrik sudah bisa dibuat. Itu berarti sudah banyak sampah-sampah yang harusnya masuk ke dalam TPA terus ngalir ke lautan, tapi kalian bisa membuatnya di dalam botol ya dan jadi bermanfaat ya, Rani. Berarti kalian udah membuat kreasi nggak dari ekobrik itu, deh? Sudah. Apaan? Yang buat lampu. Wah, udah buat bangku dan meja ya. Kak Juju juga dengar nih sebelum kegiatan ini, ternyata dari bangku dan meja itu kalian membuat taman mini ya, dia? Iya. Wah, hebat sekali. Nanti kita, teman-teman kalau mau lihat taman mininya, itu boleh langsung datang ke mana sih, Dek? Oke, dan teman-teman boleh juga lihat langsung lewat foto dari @laskarnoplastik karena mereka sudah punya Instagramnya dan lewat media sosial mereka juga ini ya udah sering ya update tentang kegiatan dan nanti bisa lihat gimana sih bentuk ekobrik tadi. Bener nggak sih dari yang dijelasin dari Kak Lia, dari Kak Ane tadi, dari ekobrik ternyata bisa membuat hal-hal yang berguna gitu ya. Nah, Ulan, selain ekobrik tadi kan Kak Juju dengar kalian buat film ya kan? Film apaan sih kira-kira yang bisa dibuat dari tentang kampanye ini gitu? Kok bisa sih bisa buat film? Keren banget. Filmnya itu tentang no plastik. Tentang no plastik berarti boleh nggak ceritain sedikit filmnya kayak mana gitu? Biar kita ngerti karena nanti kan setahu Kak Juju nih ada rangkaian kegiatan kita bakal nonton bareng dengan film yang udah dibuat komunitas Laskar No Plastik dan mengundang salah satunya pasti kita ngundang semua peserta yang ada di webinar ini untuk ikut nonton bareng kita film kalian ya. Nah, boleh dong dibocorin sedikit aja filmnya kayak mana gitu. Filmnya itu ada seorang anak yang setiap hari mengangkut dan mengumpulkan sampah. Oke, berarti keren banget dan itu kayak berdasarkan kisah nyata ya, Dik? Wah, keren sekali nih dari teman-teman. Kira-kira dari komunitas Laskar No Plastik ini ada nggak yang mau ditanya? Ini terkhusus nih untuk teman-teman dari dari peserta webinar yang khusus mau nanya untuk mereka berdua. Boleh raise hand, kita langsung lewat video ya. Kalau mereka khusus boleh langsung lewat video kalian bertanyanya. Mungkin penasaran gimana sih kok bisa membentuk ini gitu. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain nih dari teman-teman. Ada nggak kira-kira? Oke, ada yang raise hand, Fitriani. Fitriani boleh nanya, silahkan. Fitriani raise hand ya, tadi kita lihat. Boleh mau nanya ya kalau gitu. Silakan Fitriani. Oke, mungkin Fitriani kepencet ya di kali ya. Oke, karena belum ada pertanyaan, Kak Juju mau nanya juga nih sama Rani deh. Gimana sih cara ikut join dari komunitas Laskar No Plastik atau bisa semua orang ikut komunitas Laskar No Plastik itu deh? Semua orang bisa, tapi ada caranya. Apa caranya?
orang yang dari IG, WA, atau Oh, media sosial. Berarti kalau sudah punya media sosial bisa ikut komunitas Laskar Merpati. Kenapa kayak gitu ya, Dek? karena lebih mudah misalnya pakai WA atau lebih mudah. Oh, lebih mudah untuk berdiskusi gitu ya. Berarti nanti kalau teman-teman ada kegiatan dari komunitas Laskar Merpati ada kegiatan, kita diinfoin lewat Instagram, lewat WA, lewat media sosial lainnya gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ikut join boleh follow @Laskar Merpati ya, Dek ya. Kalau gitu. Iya, benar? Benar, Rani? Benar, oke. Terima kasih Rani Wulan. Kira-kira terakhir nih dari dua-dua kalian, Kak Juju mau tanya nih, Rani duluan deh. Harapan ke depannya nih untuk teman-teman. Nah, oke, itu tadi dari narasumber kita, dari Kak Lia, terima kasih, Kak Ane, dan Rani juga Ulan, terima kasih. Terakhir, Kak Juju mau minta kita kedatangan tamu nih, dari Kak Hilaria Ananda, dari representatif TDH Jerman. Kita mau tanya sedikit, ada Kak Hilaria Ananda. Hai Kak Hilaria Ananda. Ya, halo. Halo Kak, hai. Oke, belum lihat wajahnya ya. Ada Kak Hilaria, boleh hidupin videonya biar teman-teman bisa lihat. Udah? Udah? Udah dinyalain sudah. Oke. Oh iya. Belum memang berarti. Oke, Belum kalau gitu muncul. Kak Hilaria Nanda, Kak Juju mau tanya nih dari Kak Nanda sendiri, panggilan akrabnya ya. Gimana? Menurut Kak Nanda gimana sih dengan acara hari ini gitu? Apa sih pendapatnya atau ada saran atau kritik gitu dengan acara hari ini gitu? Yang pertama aku senang banget ya lihat acaranya, maksudnya lihat banyak teman-teman adik-adik yang ikut turut berpartisipasi, terutama dengan ngebacain di chat box-nya tentang pertanyaannya tuh banyak banget dan relevan emang dengan kondisi real yang saat ini gitu. Jadi aku ngelihatnya bahwa adik-adik itu emang beneran nyimak gitu, dan semoga dari kegiatan ini adik-adik bisa dapat pengetahuan yang bertambah, sama keinginan untuk terus menjadi pejuang no plastik itu juga muncul. Jadi kita akan semakin bisa menyelamatkan bumi kita dan membersihkan bumi kita dari plastik-plastik gitu. Karena sesuai dengan yang udah dipaparkan sama Kak Lia dan Kak Ana tadi, itu bener banget informasinya. Maksudnya aku juga ngadain research, aku juga baca di beberapa media, dan memang kondisi di sekitar kita tuh memang betul seperti itu gitu. Jadi harapannya adik-adik jangan menyerah ya, jangan putus asa, karena tadi aku baca ada yang, Kak gimana nih kalau misalnya kita udah pengen tapi terus lingkungannya ternyata tuh nggak mendukung juga gitu, atau kalau misalnya kita udah pengen tapi keluarganya tuh juga nggak suportif. Yang menurutku, saran dariku adalah satu, perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa berpengaruh untuk banyak orang, walaupun kita nggak sadar sebenarnya itu tuh berpengaruh gitu. Mungkin nggak berpengaruh ke orang tua kita, tapi ke teman kita ternyata itu berpengaruh. Nanti pada akhirnya itu akan jadi bola salju yang efeknya akan memberikan pengaruh yang besar gitu. Semoga kedepannya teman-teman tetap tertarik ya, teman-teman tetap pengen berkontribusi untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Gitu. Oke Kak Nanda, terima kasih. Satu lagi dong pertanyaannya, boleh ya nambah? Nah, untuk Kak Nanda sendiri nih, harapan kedepannya untuk teman-teman nih yang gabung atau join sebagai jagoan bebas plastik nih, kedepannya gimana sih menurut Kak Nanda harapannya gitu? Kayak aku udah bilang tadi ya, aku pengen banget supaya teman-teman itu semakin mampu dan percaya diri sebenarnya. Yang dibutuhkan dari teman-teman itu menurutku kepercayaan diri, karena
pengetahuan itu teman-teman bisa dapat dari mana aja. Dari webinar semacam ini, teman-teman bisa baca di berbagai media, di Instagram lah, di Facebook, di portal berita macam-macam. Itu tuh berita banyak di mana-mana. Tapi yang diharapkan adalah teman-teman tuh punya semangat juang. Teman-teman itu nggak pernah berhenti berusaha dan nggak pernah putus asa. Harapannya tuh itu. Oke, terima kasih Kak Nanda. Oke, itu dia harapan dari Kak Nanda. Sebenarnya bukan harapan dari Kak Nanda aja, harapan kita semua, ya kan? Nah, untuk itu teman-teman kita mau sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah join. Luar biasa sekali excitednya hari ini, pertanyaannya sangat banyak. Mungkin webinar pertanyaan dengan pertanyaan terbanyak adalah webinar ini, gitu. Keren sekali kalian semua, adik-adik, guru pendamping. Nah, sebenarnya sedih sih, cuma 2 hadiahnya gitu ya. Pengennya semuanya dapat hadiah, tapi semua pertanyaan bakal tetap dijawab di grup. Jadi jangan left grup, karena kita tetap bisa di situ silaturahmi, terus bisa berdiskusi juga. Terus mungkin teman-teman punya ide baik untuk menjaga lingkungan lebih baik lagi, kita boleh sharing, kita boleh kolaborasi gitu. Nah, untuk pemenang pertanyaan kita langsung umumkan, nanti akan diantarkan oleh panitia hadiahnya. Yang pertama itu ada pemenangnya adalah dari nama akun Andrianto. Wah, luar biasa sekali. Andrianto mendapatkan 1 tumbler keren. Nah, jadi boleh dibawa kemana-mana. Jadi kita bisa mengurangi plastik juga pastinya. Jadi kalau haus, udah punya minuman gitu, nggak perlu beli-beli lagi dan tidak dapat plastik lagi gitu ya. Yang kedua itu ada akun dari Doli. Ya, selamat kepada Doli. Ya, luar biasa sekali. Nah, untuk yang lain, adik-adik yang lain tetap akan dijawab. Nah, pertanyaannya, jadi jangan sedih, tetap bakal bisa silaturahim di situ. Terima kasih, kita bakal berjumpa nantinya di lomba-lomba rangkaian kegiatan kita. Pastinya kita ada lomba debat yang Kak Juju rasa pesertanya juga ada beberapa dari sini ya. Lomba-lomba debat. Lomba debat jangan lupa nanti akan diumumkan dari sekolah tanggal berapanya, karena panitia sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah. Lalu 2 lomba lagi yang paling keren nih adik-adik, ada lomba video EcoBrick Creation. Jadi teman-teman kan pada udah ngeliat tadi bukti nyata yang dibuat dari komunitas Laskar No Plastik, bisa dibuat taman mini, ternyata bisa dibuat meja, bisa dibuat kursi dari EcoBrick tadi gitu. Dari sampah bisa jadi hal yang berguna gitu. Luar biasa sekali. Biasanya kita buang-buang sampah sembarangan, tapi ternyata ini bernilai guna dan dijadikan lomba gitu. Nah, jadi adik-adik bisa ikut lomba itu, jangan lupa lomba video EcoBrick Creation. Jadi teman-teman setelah membuat kreasi itu, lalu teman-teman videoin, edit, tidak lebih waktunya itu 1 menit, lalu tinggal di-post di Instagram. Jadi umumkan aja sama semua teman-teman. Jadi banyak teman-teman kita, milenial-milenial kita yang bakal gabung dan bakal juga berkomitmen untuk mengurangi plastik itu. Itu lomba yang kedua. Dan lomba yang ketiga ada upcycling fashion, teman-teman. Itu apaan lagi sih Kak Juju? Banyak banget lomba yang bahasanya aneh-aneh. Nggak aneh-aneh deh. Itu udah lebih sering kalian dengar. Biasanya kalau kalian dengarnya recycle ya. Misalnya bahan-bahan plastik bisa dijadikan fashion. Mungkin bisa dijadikan baju. Atau bisa dijadikan kalung, atau bisa dijadikan apa gitu, dan kalian bisa ngevideoin singkat juga dan tag Instagram kita, dan sudah bisa jadi mana tuh kalian jadi pemenang. Dan jangan lupa hadiahnya juga luar biasa. Kak Juju bisikin ya, dengerin baik-baik bisikannya. Juara 1 mendapatkan Rp1.500.000. Wow. Yang kedua, juara 2 ada Rp1.250.000. Dan juara favorit, juara like terbanyak, kalian kan pada followersnya banyak kayak di Instagram. Ayo, kerahkan semua pasukannya gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan Rp1 juta dari juara favorit itu. Jangan lupa ikutin lomba debat TikTok. Video EcoBrick Creation sama upcycling fashion. Oke? Jangan lupa sekali lagi kita mau hidupin semua video dan semua suara, kita mau sama-sama yel-yel tadi. Kak Juju kan sebenarnya janji mau buat tadi ice breaking, tapi ternyata jamnya sudah tidak memungkinkan. Mungkin kita bakal jumpa di lomba debat atau lomba-lomba selanjutnya. Jangan bosan-bosan lihat Kak Juju. Oke, baik, kita mau hidupin semua suaranya admin ya. Kalau Kak Juju bilang ayo jadi jagoan bebas plastik, jawabannya ayo. Oke.
Terus kita tutup semua suara lebih besar, keluarkan suaranya semua supaya tetap didengar, supaya dia bisa semurah itu plastik ya kan? Ayo, 1, 2, 3, ayo jadi jagoan bebas plastik. Ayo. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Relief nih kan kayak macam relief ya. Mau udah nih, udah. Belum dimatiin.